Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Ibu Rini Sarenia Sibuan SPD MSI. Ibu adalah guru biologi Mandua Medan dan akan menyampaikan pembahasan soal mengenai sistem reproduksi yang berkaitan dengan KD 312. Baik Ananda, mari sama-sama kita pelajari dan kita bahas untuk soal-soal berikut. Soal nomor 1. Pematangan sel telur dalam folikel dipengaruhi oleh AFSH, BLH, CLTH, D. Hormon estrogen, E. Hormon progesteron. Silakan Ananda jawab untuk soal nomor 1. Baik, mari kita bahas. Setiap bulan setelah haid, itu pada wanita ya, hipofisis anterior menyekresikan FSH atau disebut juga dengan follicle stimulating hormone. Hormon FSH ini berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan pematangan ovum atau sel telur dan follicle graft. Sedangkan LH, luteinizing hormone, berfungsi memicu ovulasi, yaitu proses pelepasan sel telur dalam fase oosit sekunder dan mengubah sisa folikel menjadi corpus luteum. Hormon estrogen berfungsi menebalkan endometrium dan memengaruhi kelenjar serviks untuk menghasilkan cairan encer. Hormon progesteron berfungsi mempertahankan kondisi endometrium untuk persiapan kehamilan. Baik, untuk soal nomor 1, maka kunci jawabannya adalah A, FSH atau follicle stimulating hormone. Mari kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Perhatikan gambar anatomi alat reproduksi perempuan berikut. Silakan Ananda lihat dan Ananda perhatikan bagian-bagian dari gambar soal nomor 2. Ada bagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Tempat terjadinya ovulasi dan fertilisasi secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D4 dan 5, E5 dan 2. Mari kita bahas untuk soal nomor 2 ya Ananda. Ovulasi adalah pelepasan sel telur berada pada fase oosit sekunder dari ovarium. Di oviduct, atau disebut juga dengan tuba falopia, sel telur yang dilepaskan tersebut menunggu datangnya sperma. Fertilisasi juga terjadi atau berlangsung di oviduct ini. Fertilisasi ini merupakan proses penggabungan sel sperma dan sel ovum, yaitu ketika ovum pada fase oosit sekunder. Mari kita telusuri dan kita telaah untuk gambar yang ditunjukkan pada soal nomor 2, yaitu sebagai berikut. Gambar nomor 1 adalah ovarium, gambar nomor 2 adalah fimbriae, gambar nomor 3 adalah oviduct atau disebut juga dengan tuba fallopi, gambar nomor 4 adalah uterus atau rahim, dan gambar nomor 5 adalah vagina. Maka kunci jawabannya adalah A, 1, dan 3. Ya Ananda? Maka kunci jawabannya adalah A, 1, dan 3. Ya. A adalah ovarium, 1, A, ovarium, dan yang 3-nya adalah oviduct atau tuba fallopi. Mari kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Urutan perkembangan ovum setelah dibuahi adalah A. Zigot, morula, gastrula, blastula, B. Zigot, gastrula, blastula, morula, C. Zigot, blastula, morula, gastrula, D. Zigot, gastrula, morula, blastula, E. Zigot, morula, blastula, gastrula. Silakan Anda jawab. Baik, mari kita bahas untuk soal nomor 3.
Setelah terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma, maka akan terbentuklah zigot. Selanjutnya, zigot digerakkan oleh silia oviduct menuju uterus. Terjadinya proses pembelahan sel disebut juga dengan cleavage akan terbentuk setelah 24 jam terjadinya fertilisasi. Cleavage terjadi pada saat sel telur yang dibuahi berjalan dari oviduct menuju ke uterus dengan waktu sekitar 3-5 hari. Sel telur yang dibuahi tersebut akan mengalami pembelahan dan akhirnya akan menjadi satu kelompok sel baru yang merupakan suatu benda bulat seperti buah murbei yang disebut dengan stadium atau fase morula. Nah, morula kemudian membentuk bola berongga disebut dengan blastosit. Blastosit kemudian turun ke uterus dan menanamkan diri di endometrium. Proses ini disebut dengan proses implantasi dan terjadinya pada sekitar hari ke-7 atau ke-8. Embrioblast merupakan sel-sel bagian dalam blastosit yang membelah diri, sehingga menjadi satu kelompok sel yang sedikit menonjol disebut bintik benih. Sedangkan sel-sel trofoblast merupakan sel-sel telur dari blastosit yang mengeluarkan semacam cairan sehingga antara trofoblast dan bagian bintik benih terpisah sehingga di antaranya membentuk suatu ruangan yang berisi cairan dan makin lama akan makin luas. Namun antara bintik benih dengan trofoblast masih berhubungan pada satu tempat yang disebut dengan selom. Pada stadium ini disebut dengan stadium blastula. Stadium selanjutnya setelah blastula yaitu stadium gastrula. Pada stadium gastrula, bintik benih mengalami pertumbuhan sel yang berbeda-beda dan membagi diri menjadi beberapa lapisan sel yang berlainan sifat yang disebut dengan ectoderm, yaitu lapisan luar yang dekat dengan trofoblast ya. Kemudian lapisan endoderm atau disebut juga dengan lapisan dalam yang sedikit menonjol ke dalam ruangan eksosoom, dan mesoderm yaitu lapisan tengah. Jadi berdasarkan kesimpulan ataupun penjelasan tadi, maka kunci jawabannya adalah E, zigot, morula, blastula, dan gastrula. Baik Anda, mari kita lihat sejenak gambar yang terdapat pada pembahasan soal nomor 3 ya. Tadi setelah terjadinya proses fertilisasi membentuk zigot, maka akan terjadinya cleavage atau pembelahan ya. Kemudian akan menghasilkan stadium morula. Nah, selanjutnya setelah terjadinya stadium morula akan terbentuklah blastula ya. Kemudian di blastula ini nanti dia seperti bola yang berlubang ya. Di situ ada bagian-bagiannya lagi. Nah, kemudian akan membentuk stadium yaitu gastrula. Ya, Ananda. Jadi dari zigot, morula, blastula, dan gastrula. Dan untuk di bagian gastrula tadi ya sudah kita ketahui sudah ada bagian-bagian lapisan sel yaitu ectoderm, lapisan luar, endoderm, lapisan dalam, dan mesoderm atau lapisan tengah. Baik Anda, alhamdulillah sampai di sini dulu pembahasan soal mengenai sistem reproduksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.